Jadi yang pertama itu Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Untuk layanan ginosnya mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Herna Ena Balikpapan, channel yang tambah lagi pengetahuan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini ya guys. Semoga channel ini bermanfaat untuk kalian. Oke guys, jadi sesuai dengan judul, di video kali ini aku mau share ke kalian 41 lokasi ginos di seluruh bandara Indonesia dan jam operasional atau jam buka tutupnya guys. Yang informasi ini update di Juni 2021. Jadi guys, dengan nonton video ini kalian bakal tahu di kota kalian itu sudah tersedia lokasi tes ginos atau belum. Kemudian untuk jam operasionalnya buka dari jam berapa dan tutup dari jam berapa. So untuk kalian yang pengen tahu informasi ini dan juga tarif ginos berapa di kota kalian, langsung aja tonton video ini sampai selesai. Jangan di skip ya guys. Oke guys, jadi sebelum kita menuju 41 lokasi bandara yang menyediakan tes ginos, kita lihat dulu untuk syarat dan prosedur pemeriksaan tes ginos. Yang pertama, calon penumpang telah memiliki tiket penerbangan. Yang kedua, calon penumpang harus dalam kondisi sehat. Yang ketiga, calon penumpang dilarang merokok, makan, minum kecuali air putih selama 30 menit sebelum pemeriksaan sampel napas. Yang keempat, calon penumpang mendaftar dan membayar sesuai nomor urut di tempat yang telah disediakan. Petugas memberikan kantong ginos C19 pada calon penumpang setelah proses pembayaran. Untuk tarifnya sendiri ini berkisar mulai dari Rp40.000 sampai Rp60.000 guys, tergantung dari bandara di kota keberangkatan. Kemudian yang kelima, calon penumpang disarankan untuk melakukan pemeriksaan ginos C19 H-1 sebelum keberangkatan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan atau kepadatan antrean, atau selambat-lambatnya 3 jam sebelum keberangkatan. Untuk masa berlaku ginos sendiri ini adalah 1 kali 24 jam guys. Jadi kalau misalkan kalian itu keberangkatannya di jam 7 pagi, diusahakan untuk kalian jadi kalau misalkan kalian itu berangkatnya jam 7 pagi, usahakan kalian di H-1 di sebelum keberangkatan. Atau kalau misalkan kalian itu berangkatnya siang atau di sore hari, bisa 3 jam atau 4 jam sebelum keberangkatan sudah tiba di tempat untuk melakukan tes ginos di bandara guys. Nah, kita lihat dulu di sini untuk persyaratannya sendiri. Tes ginos wajib diterbitkan oleh Vaskes yang ada di bandara keberangkatan. Hasil tes ginos C19 dari Vaskes lainnya tidak berlaku sebagai syarat perjalanan. Daftar bandar udara yang menyediakan tes ginos C19 kita lihat di sini guys. Jadi informasi ini aku dapat dari websitenya Garuda yang diperbaharui tanggal 11 Juni 2021. Nah, kita bisa lihat di sini untuk surat keterangan kesehatan dengan hasil negatif tes ginos C19 dapat digunakan sebagai syarat penerbangan domestik yang berlaku 1 kali 24 jam sejak diterbitkan. Jika layanan tes ginos C19 tersebut tersedia di bandara keberangkatan. Nanti kalian bisa lihat apakah kota kalian sudah masuk ke dalam bandara yang sudah menyediakan tes ginos. Nah, di sini untuk tarifnya sendiri, harga layanan ginos C19 di seluruh Bandara Angkasa Pura I sebesar Rp40.000 dengan jam operasional pada masing-masing bandara. Yaitu kita bisa lihat di sini guys. Nah, di sini kita bisa lihat guys, untuk bandara pertama itu dari Kota Ambon, Bandara Internasional Patimura. Jam operasionalnya jam 7 sampai jam 12 WIT atau waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk lokasinya di Hall Kedatangan Bandara Internasional Patimura. Kemudian yang kedua di Banda Aceh. Di Banda Aceh itu di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Untuk jam operasionalnya mulai jam 7.30 pagi sampai 15.30 WIB waktu Indonesia Barat di area lobi kedatangan internasional. Kemudian yang ketiga ada dari Bandung, Bandara Internasional Husein Sastra Negara. Jam bukanya ini pagi banget ya guys, jam 6 pagi udah ada. Tutupnya juga sore banget, jam 5 WIB. Tutupnya juga sore banget ini guys, jam 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Barat di area Selasar Keberangkatan Internasional. Kemudian yang keempat ada di Banjarmasin, Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Ini bukannya dari jam 8 pagi, tutupnya jam 12 siang WITA guys, waktu Indonesia Tengah, di lobi kedatangan internasional.
Kemudian di Balikpapan, di kota aku ini Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan Balikpapan. Jam bukanya ini jam 8 pagi sampai 3 sore ya guys ya, di lantai mezanin Bandara Internasional Spinggan Balikpapan. Kemudian di sini untuk di Banyuwangi, Bandara Internasional Banyuwangi jam 6 pagi sampai jam 2 siang. Terminal Internasional Bandara Banyuwangi. Di Batam ini di Bandara Hang Nadim, bukanya juga mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. WIB ya guys ya, di terminal keberangkatan. Kemudian untuk di Berau, di Bandara Kalimarau, nah ini dia bukanya pagi banget guys, jam 5 subuh, tutupnya siang setengah 2. Di gedung terminal di samping ATM Center atau Apotik Sangkakala. Kemudian di Biak ini ada Bandara Internasional Frans Kaisiepo mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang di klinik PT Angkasa Pura I. Kemudian di Bali atau di Denpasar ini di Bandara I Gusti Ngurah Rai mulai jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Di Bali juga WITA ya guys ya, waktu Indonesia Tengah di terminal keberangkatan. Kemudian di Jambi ini ada di Bandara Sultan Taha jam 7 pagi sampai jam 5 sore di area Selasar keberangkatan. Kemudian di Jayapura Bandara Internasional Sentani mulai jam 9 pagi sampai jam 2 siang di sisi timur lantai 1 area keberangkatan. Kemudian di Kendari di Bandara Halu Oleo jam 8 pagi sampai jam 12 siang di samping pintu kedatangan penumpang. Kemudian di Kupang di Bandara Internasional El Tari jam 9 pagi sampai jam 2 siang di area parkir di depan lobi kedatangan. Kemudian di Lampung Bandara Internasional Radin Inten 2 jam 7 pagi sampai 4 sore WIB area Selasar Bandara Radin Inten 2 Lampung. Kemudian di Lombok di Bandara Internasional Lombok jam 9 pagi sampai 3 sore WITA di area parkir mobil sisi barat Bandar Udara Internasional Lombok. Kemudian di Makassar, nah ini di Makassar sudah ada juga ya guys di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin mulainya jam 6 pagi sampai 11 siang aja di area kedatangan di samping Hotel Ibis Bandara. Kemudian di Manado ini sudah ada juga guys di Bandara Samratulangi Internasional mulai jam 7 pagi sampai 4 sore di lantai 1 lobi kedatangan Bandara Samratulangi Manado. Di Palangkaraya juga ada di Bandara Cilikriwut jam 6 pagi sampai 4 WIB area Selasar kedatangan Bandara Cilikriwut. Di Palembang juga sudah ada di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II mulai jam 7 pagi sampai 3 sore di Skybridge lantai 3. Kemudian di Palu di Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu bukanya mulai dari jam 5 subuh guys sampai jam 5 sore. Nah, ini untuk lokasinya itu di sini aku lihat letak tempat tes ginos di Bandara Palu. Untuk di Palu karena di sini tidak ada, aku cari dari Google yang lain guys. Informasinya di sini letak tempat tes ginos di Bandara Palu. Karena Bandara Palu itu tidak luas, apalagi area keberangkatan dan kedatangan, hanya terdapat satu gedung utama. Untuk lokasi tes ginos di Bandara Palu itu terletak di antara area keberangkatan dan kedatangan. Tinggal jalan sedikit saja dari tempat parkir. Tes ginos di Bandara Palu ada di Rumah Sakit Samaritan dan Klinik Maksima. Letak tempat tesnya pun juga berdekatan. Jadi tinggal dilihat aja yang mana yang lebih cocok guys dari antrian. Kalau untuk harganya ini sepertinya sama semua, Rp40.000. Kemudian kita lanjut di Bandara Pangkal Pinang. Di sini di Bandara Depati Amir mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore di Pusat Kesehatan Bandara Area Parkir Terminal Bandara. Kemudian di Pekanbaru ini ada di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II mulai jam 8 pagi sampai 2 siang WIB. Lokasinya Selasar lantai dasar Bandara Sultan Syarif Kasim. Kemudian yang 24 Pontianak ini Bandara Internasional Supadio. Bukanya mulai jam 6 pagi sampai jam 4 sore WIB waktu Indonesia Barat. Lokasinya di gedung X VIP di samping terminal. Jadi kalau misalkan kita mau menuju Pontianak itu harus menggunakan PCR guys. Nah, kalau kita dari Pontianak itu bisa pakai ginos. Aku sudah pernah buat video
video untuk syarat keberangkatan ke kota mana aja, PCR atau antigen atau ginos yang bisa diterima. Nanti aku taruh link rekomendasinya di sini guys, kalian bisa tonton videonya. Kemudian dari Samarinda ini ada Bandara Internasional APT Pranoto, bukanya jam 6.30 pagi, tutupnya jam 5 sore. Di area parkiran Bandara X Kantin Hijau. Kemudian untuk di Semarang di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani, bukanya jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Di gedung parkir Bandara Jenderal Ahmad Yani lantai 1A. Kemudian di Surabaya itu di Bandara Internasional Juanda mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore WIB. Lokasinya di Terminal Domestik sisi timur Terminal 1. Kemudian di Solo di Bandara Internasional Adi Sumarmo mulai jam 8 pagi sampai 3 sore di gedung parkir roda 2. Kemudian yang ke-29 di Tanjung Pandan. Tanjung Pandan ini di Belitung guys, atau di Kepulauan Bangka Belitung. Ini di Bandara Internasional Has Hanan Jodin, bukanya jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Lokasinya di ruang infrastruktur AFP2 di samping kantin kopi Kongji. Kemudian yang ke-30 di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ini di Riau guys. Nah ini di Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah, bukannya dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore di area Selasar Bandara Raja Haji Fisabilillah. Kemudian untuk di Yogyakarta di Bandara yang baru, Bandara Internasional Yogyakarta YIA, bukannya dari jam 4 subuh sampai jam 4 sore di gedung penghubung sisi timur Bandara Jogja. Oke guys, jadi setelah 31 bandara yang tadi aku informasikan ke kalian, ada tambahan untuk 10 bandara yang tidak ada di daftar Garuda ini guys. Oke guys, jadi ini adalah tambahan 10 bandara yang menyediakan layanan tes Ginos C19 setelah 31 lokasi bandara yang aku informasikan tadi melalui situsnya Garuda. Nah, di sini untuk lokasi bandara pemeriksaan tes Ginos 10 ini aku kumpulkan dari beberapa sumber guys. Jadi yang pertama itu Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, untuk layanan ginosnya mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi yang di Jakarta itu yang tersedia hanya di Bandara Halim aja guys. Kalau untuk di Cengkareng, di Soekarno-Hatta itu belum menyediakan ginos C19. Kemudian yang kedua di Bandara Kuala Namu Deli Serdang. Di sini layanan ginosnya mulai jam 9 pagi sampai 5 sore. Kemudian di Bandara Minangkabau di Padang, di sini mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Kemudian yang keempat ada di Bandara Silangit Tapanuli Utara, layanan ginosnya C19 mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian di Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu, itu ginosnya mulai jam 7 pagi sampai 4 sore. Kemudian di Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, layanan ginosnya itu hanya Kamis dan Sabtu dan dimulai jam 8 sampai jam 4 sore guys. Kemudian di sini di Bandara Juwata di Tarakan, itu ginosnya juga sudah ada jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kemudian di Bandara Tambolaka di Sumba Barat Daya NTT, itu ginosnya mulai jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian di Bandara Silampari, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, itu jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Kemudian di Bandara Jalaluddin Gorontalo, ginosnya mulai jam 5 subuh sampai jam 3 WITA, waktu Indonesia Tengah guys. Oke guys, jadi itu tadi 41 daftar bandara yang aku informasikan ke kalian yang sudah menyediakan tes Ginos C19. Dan di sini untuk bandara yang belum menyediakan, informasinya masih dari Soekarno-Hatta di Cengkareng dan di Kertajati di Majalengka guys. Nah, di sini untuk tarifnya pun bervariasi mulai dari 40.000 sampai dengan 60.000. Seperti di Balikpapan ini tarifnya 40.000, kemudian di Banjarmasin juga 40.000. Terus contohnya untuk tarif di Jayapura di Sentani itu sekitar 60.000 guys. Tarifnya itu bervariasi di bandara tergantung dari kota masing-masing guys, tetapi rata-rata
mulai dari 40.000 sampai dengan 60.000 rupiah. Oke guys, jadi itu tadi untuk lokasi bandara di Indonesia yang menyediakan tes ginos dan jam operasional atau jam buka tutup tes ginos di bandara di seluruh Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga informasi dari video ini bermanfaat dan bisa kalian share ke teman-teman atau kerabat keluarga kalian yang membutuhkan informasi apakah di bandara atau di kota keberangkatan mereka sudah menyediakan tes ginos atau belum. Dan jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku dan aktifkan lonceng karena aku bakalan sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar travel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.